Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, kita aturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman Islam kepada kita semua, dan juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kita harus menjauhkan 7 perkara yang membinasakan, yang menghancurkan, yang memberikan cobaan yang sangat berat. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama adalah syirik. Syirik itu mempartisipasikan Allah kepada makhluknya, seperti berdoa dalam kuburan, menyembah patung, dan juga menyembelih hewan atas nama selain Allah. Banyak lagi syirik itu. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Yang kedua adalah sihir. Sihir ini bisa dicontohkan yaitu dukun. Dan apabila kita bertemu dengan dukun dan mempertanyakan sesuatu tentang sihir, merupakan itu adalah hukumannya adalah tidak diterima sholatnya 40 hari. Dan bagaimana dengan yang mempercayai akan sihir itu, maka dia bisa dibilang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengharamkan kita untuk membunuh orang yang tidak bersalah, orang yang sama sekali tidak ada salah kepada umat manusia, kecuali orang itu melakukan pemberontakan, melakukan pembunuhan, atau berniat untuk membunuh seseorang. Maka kita boleh untuk mempertahankan diri kita, melawan, dan akhirnya tanpa sengaja kita membunuhnya. Maka itu hukumnya tidaklah dosa. Dan juga apabila seseorang teroris yang dihukum kisos atau penggal kepalanya, maka itu hukumnya juga sah dan tidak haram. Yang keempat adalah memakan riba. Riba adalah utang yang terus-menerus menambah tanpa alasan, dan alasannya merupakan alasan sepele, yaitu untuk pendapatan dunia. Riba ini bisa dicontohkan yaitu bank, tidak ada contoh lain sepertinya. Ya, utang itu, riba itu merupakan bunga. Riba itu bunga bank. Dan apabila tidak ada bunganya, maka itu tidak riba. Yang kelima merupakan kabur dari medan perang atau mundur dari medan perang tanpa alasan tertentu. Kabur dari medan perang merupakan sifat pengecut, dan Nabi Muhammad SAW sangat membenci orang yang pengecut. Khalid bin Walid yang merupakan panglima perang dari Nabi Muhammad SAW, pernah terjadi kesalahpahaman kepada penduduk di Makkah bahwa Khalid telah meninggalkan perang, dan itu merupakan tindakan yang pengecut, dan seluruh kota Makkah membenci Khalid bin Walid dan melemparinya dengan batu dan menjulukinya pengecut. Tapi pada akhirnya pun Khalid bin Walid
kembali nama baiknya. Kesalahpahamannya telah diluruskan. Dan yang keenam adalah memakan harta anak yatim. Contoh memakan harta anak yatim adalah harta seorang ayah dari anak yatim itu yang ingin diwariskan kepada anak yatim, tetapi anak yatimnya masih tidak mampu atau belum bisa untuk mengurusnya. Maka kita mengurusnya hanya untuk menjaga hartanya. Dan saat dia sudah besar, kita harus mengembalikannya seutuh-utuhnya, lunas tanpa ada pengurangannya. Dan apabila dikurang, maka itu adalah memakan harta anak yatim, dan itu hukumnya haram. Tapi bagi orang yang miskin itu diperbolehkan karena itu bisa dibilang gaji. Tapi dengan cara yang ma'ruf. Dan yang ketujuh adalah memfitnah seorang wanita suci bahwa dia telah berzina. Ini merupakan penurunan nama baik seorang wanita dan juga derajat seorang wanita. Dan hukumannya adalah 80 kali pecutan, tapi di dalam akhirat adalah neraka jahanam. Sekian kultum Ramadan yang sangat singkat ini. Semoga kita dijauhkan dari 7 dosa yang membinasakan tersebut. Yang pertama adalah syirik, kedua sihir, ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan keempat adalah memakan riba, kelima memakan harta anak yatim, keenam meninggalkan medan perang, dan ketujuh memfitnah wanita yang suci telah berzina. Semoga amal ibadah kita dalam bulan puasa kali ini diterima oleh Allah, dan juga kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan kesuksesan sampai ke hari kemenangan nanti. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.